Semakin dikupas, semakin dituntaskan. Bersama saya Moritz, kita kupas dan kita tuntas gold pada hari ini. Rekan-rekan semuanya, pergerakan gold yang benar-benar luar biasa, remuk runtuh, seperti kayak Lord Harris jadinya. Intinya rekan-rekan, pergerakan gold yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini setelah dia terjatuh, terkulai lemah sampai titik yang paling terbawah. Ini sekitar berapa ini? 1909. Apakah dia akan naik lagi minimal sampai 1920? Nah, ini dia. Kita kupas, kita tuntaskan semuanya. Apakah dia masih tetap bisa sampai 1910 sampai 20 atau dia menyelam sambil memanah ikan menuju 1900? Oke, rekan trader. Tanpa membuang waktu lagi, kita langsung masuk aja di platform. Tapi, gini rekan trader ya. Aduh, rambut saya gatal. Tapi gini, saya akan membahas secara langsung tentang kupas tuntas gold hari ini. Tapi saya mau melihat dulu karena gini. The last battle yang terjadi adalah non-farm payroll pada hari ini. Mari kita kaji. Oke, saya coba buka langsung di website. Kita lihat. Rekan trader lihat. Ya. Nah, ini dia. Rekan trader kalau lihat hari ini adalah tenaga kerja non pertanian yang non farm payroll ya. Jadi ceritanya gini, tenaga kerja non pertanian akan dikeluarkan minggu pertama hari Jumat ya setiap bulan ya. Nah, tapi sebelum itu kalau tenaga kerja non pertanian ini ceritanya nih pemerintah yang keluarin nih. Jadi ceritanya kalau tenaga kerja non pertanian itu dia lebih penciptaan lapangan kerja, indikator utama belanja konsumen merupakan bagian dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ya, itu non-farm. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelumnya 2 hari sebelum non-farm dikeluarkan, selalu ada informasi tentang perubahan tenaga kerja non-pertanian ADB. Nah, ADB ini yang mengeluarkan itu dari pihak swasta. Ya, kalau ADB ini kita bisa lihat bahwa laporan tenaga kerja nasional ADB mengukur perubahan bulanan dalam angka tenaga kerja sektor swasta. Ya, kalau non farm itu secara keseluruhan, tapi ADB ini yang selalu dikeluarkan 2 hari sebelum non farm ada lebih ke sektor swasta. Nah, kalau kayak bahas-bahas ini jarang saya jamin ya. Saya jamin sekali lagi jarang ada analitik dari broker yang menjelaskan hal gini kecuali Moritz dari Amarket. Sombong kali aku. Nah, jadi itu ya rekan trader ya. Nah, rekan trader lihat hubungannya ini. Kalau ADB kan swasta sedangkan non-farm ini kan pemerintah. Rekan trader hubungannya selalu ada hubungan keterkaitannya dan selalu hubungannya sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, di sini rekan trader ya, di sini kalau rekan trader lihat ya, sorry mana lagi itu, nah ini di sini ya perkiraannya 178, sedangkan apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah 106 dan sangat membuat pelemahan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Kita akan lihat di sini platform hari Selasa. Oke. Ya. Nah. Sini ya. Nah, sini. Sini ya hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Ini kan Jumat, Kamis, Rabu ya. Ya, hari Rabu. Nah, hari Rabu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akibat hal ini artinya kan dolar Amerika 2 hari yang lalu kan dia benar-benar terjadi kejepit ya. Ya. Nah, rekan trader lihat dia turun kan hari ini, besok, kemarin hari Rabu. Terjadi penurunan yang super duper luar biasa. Jadi kita lihat keterkaitannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dolar Amerika jatuh karena faktor tersebut ya. Nah, begitupun juga membuat bagaimana gold ini melambung tinggi, menerjang angkasa tertinggi ya ceritanya tuh. Dia tinggi sampai 100 berapa itu kalau nggak salah tuh 156 malahan itu. Ya, iya dia sempat 156. Waktu itu banyak
yang gembira ya. Setelah itu besoknya dia turun balik lagi kan. Nah, rekan trader lihat di sini setelah hal tersebut kita bisa lihat semuanya bahwa pengaruh non pertanian swasta membuat bagaimana itu kan dia mempengaruhi dolar ya, dolar turun ini dia naik. Nah, inilah yang ada hubungan keterkaitan dengan apa yang terjadi di non farm hari ini. Dan menurut para prediksi tidak tertutup kemungkinan hari ini ketenaga kerjaan dari non pertanian ini dia akan membawa nilai yang lebih negatif dan sangat mempengaruhi terhadap dolar Amerika. Artinya tidak tertutup kemungkinan nanti ya di non farm ini akan membuat dolar Amerika terjadi pelemahan dan menguatkan proses pembelian terhadap Uncle Sam dolar lagi terhadap gold. Nah, mari kita bahas. Kita pindah hari ini gold. Mana lagi tuh gold? Nah, ini dia. Nah, kita pindah di sini rekan trader. Wah, ini kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dulu, kita naik dulu. Oke. Nah, ini dia, kita naik. Nah, ini dia gold. Kita lihat hari ini. Rekan trader lihat ya. Dia sudah mulai mengalami penurunan ya. Dia sudah mengalami penurunan. Menurut saya ini biasa ya. Dan saya lihat ya, ini menjelang pasar dikit lagi kan pasar Eropa turun selesai nih ya. Pasar Eropa selesai. Saya bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan ya. Saya bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti di saat non farm ini jalan ya. Ada dua aktivitas ya, dua strategi lagi. Skenario yang pertama rekan trader, kalau saya bilang skenario yang pertama ya, dia nih kita logika aja dia udah sampai di titik 30 ya RSI. Artinya kalaupun mau turun yang lebih dahsyat lagi, saya bisa bilang bahwa penurunan dia yang paling tertinggi nanti ya, menurut saya penurunan dia yang paling tertinggi nanti ya, itu dia akan mencoba sampai di misalnya 1906 atau minimal dia akan naik di 1900, dia akan turun sampai di 1901 deh ya, 01 atau 00 taruhlah di sini ya. Nih, ini kalau dia terjadi penurunan, ini skenario pertama ya. Ini saya kasih gambar dulu. Oke, wah udah main 8 menit aja nih. Ini kayaknya panjang ini penjelasan kita nih. Nah, menurut saya dia akan coba naik sampai di sini 1900, dia akan turun sampai di sini ya. Atau minimal dia akan turun sampai di sini. Sabar kan trader. Nah, minimal dia akan turun sampai di sini ya. Oke lah. Dua inilah. Setelah itu apa yang terjadi rekan trader? Dia akan balik arah ke depan ya. Nah, dia akan sini. Baru nanti non farm payroll dan lain-lain dia akan balik arah ke atas lagi. Nah, itu skenario yang pertama ya. Ini skenario yang pertama. Ya. Saya catat dulu skenario pertama. Nah, ya, saya masih bilang bahwa dia bisa sampai di situ atau paling maksimal ya bisa sampai sini, tapi saya tidak terlalu yakin sampai di sini. Saya tidak terlalu yakin dia akan sampai di sini ya. Saya tidak terlalu yakin. Nah, ini ya. Nah, tapi yang saya takutkan ini rekan trader ya. Yang saya takutkan ya. Ini yang pertama yang saya takutkan nih. Setelah ini rekan trader, setelah skenario kedua ini dia akan bergerak, cuman dia ini sedikit lagi dia akan bergerak di sekitar 1909. Setelah itu rekan trader, dia benar-benar melambung tinggi ya. Dia benar-benar melambung tinggi. Dia benar-benar melambung tinggi ya. Sabar, dia akan berjuang di sekitaran sini ya. Ini maksudnya kalau ini salah, sabar, saya lihat dulu. Ini skenario pertama, dia akan turun sampai di level sini. Nah, dia akan turun terus minimal sampai di level sini ya. Nah, itu skenario pertama. Tapi di skenario kedua, yang saya takutkan itu kalau dia bisa menembus 1905 dia akan turun terus sampai ke bawah. Tapi kalau seumpamanya di skenario kedua dia turun sampai di 1906, dia tidak terjun langsung atau minimal ya 1906 dia tidak turun langsung. Artinya kan dia akan mengalami pembalikan arah.
Nah, pembalikan arah ini saya bisa bilang rekan trader, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik rekan trader, ya. Bisa sampai di wilayah sini, atau dia akan coba naik kembali lagi, ya ini bisa sampai di arah sini di sekitaran 1926, atau dia akan coba kembali lagi di sekitaran 1930-an, ya 1930. Nah, di sini saya. Oke. Nah, di sekitar sini, ya. Ini dia, saya coba kasih, sabar saya gambar dulu. Nah, ini dia. Nah, sekitar sini ya rekan trader ya. Nah, ini adalah skenario kedua. Ini segala sesuatu bisa terjadi ya rekan trader ya. Nah, skenario kedua. Nah, ini dia rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa yang harus rekan trader lihat adalah rekan trader harus bisa menggunakan pending order dalam trading. Pasang pending order di daerah sini dengan maksud dan tujuan kalau dia turun ke bawah, dan pasang pending order di atas sini, misalnya di atas sini, taruhlah di atas sekitar 1904, 1914 dengan tujuan dia akan naik sampai ke atas. Begitulah kita bertrading. Kita harus bisa menganalisa di titik-titik mana terjadi penerusan maupun di titik-titik mana terjadi pembalikan arah. Tapi secara garis besar, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalau secara teknikal dia akan naik. Betul. Tapi kalau seumpamanya dia turun dan dia menembus 1906 atau minimal dia bisa menembus, taruhlah di sinilah ya, taruhlah di sekitaran sini ya. 1907 ya, taruhlah 1907 ya, 1907. Kalau dia bisa menembus level itu, kemungkinan besar dia akan turun sampai level paling terendah di 1900, atau bisa turun lebih jauh lagi di sekitaran 1996. Tapi kalau seumpamanya dia naik arah 1930, minimal dia bisa membalikan keadaan pelemahan yang terjadi pada hari kemarin. Ya. Jadi rekan trader tetap menganalisa terus, tetap menjaga terus segala kemungkinan yang terjadi. Pasar boleh naik, pasar boleh turun, tapi kita seorang trader harus pragmatis. Kita menunggu di tempat-tempat mana kita memasang bom trading kita di situ, ya, kita memasang pukat harimau kita di situ untuk kita menghabisin dan mengambil cuan dari trading kita. Nah, oke rekan trader, demikianlah analisa yang saya bawakan pada hari ini. Tuntas, kita mengupas dan kita menuntaskan gold hari ini. Dan saya berharap semoga kupas tuntas yang saya berikan ini memberikan hasil yang maksimum, sehingga rekan trader setidaknya bisa memperoleh cuan dari informasi news yang akan keluar sampai penutupan hari ini dan penutupan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Kita mengupas dan kita menuntaskan permasalahan gold. Salam Profit Indonesia.